Persib kalah untuk pertama kalinya di kandang sendiri pula. Dan itu yang menjadi pertama kali untuk yang menjadi pertama kali mengalahkan Persib adalah Dewa United. Ini luar biasa. Sebenarnya gue udah warning kemarin di prediksi. Kemarin lo pas prediksi ya? Gue udah prediksi karena ada hal yang akan mempengaruhi Persib main. Dan kita tahu sejarahnya Dewa itu walaupun pernah kalah sama Persib di kandangnya Persib, tapi Dewa itu selalu menyulitkan. Welcome back to Discord, diskusi olahraga bareng Rais dan Resto. Berasa pagi-pagi ambiar gua. Oke, ada nuansa baru dengan nuansa atmosfer dari organ tunggal. Berasa ini Ruben Onsu dong. Oke, sekarang kita tetap akan membahas soal sepak bola nasional. Ya, seperti biasa kita akan membahas lagi soal review dari pertandingan-pertandingan sudah tersaji di Liga 1. Tapi ini khusus karena ini spesial, jadi agak spesial. Kita Kenapa khusus bahas 3 besar sama di bawahnya. Jadi papan bawah, papan tengah kita bahas minggu depan aja. Ini sekarang kita akan bahas yang ada di papan atas karena lagi tim nggak diduga-duga sih kalah ya. Persib nih yang pertama nih. Skornya identik lagi. 2-0 semua. 2-0 semua. Pertama kita bahas soal Persib. Persib kalah untuk pertama kalinya di kandang sendiri pula. Dan itu yang menjadi pertama kali untuk yang menjadi pertama kali mengalahkan Persib adalah Dewa United. Ini luar biasa. Sebenarnya gue udah warning kemarin di prediksi. Kemarin lo pas prediksi ya? Gue udah prediksi karena ada hal yang akan mempengaruhi Persib main. Dan kita tahu sejarahnya Dewa itu walaupun pernah kalah sama Persib di kandangnya Persib, tapi Dewa itu selalu menyulitkan. Persija juga selalu kesulitan lawan Dewa. Gitu. Jadi sebenarnya Dewa ini kan grafiknya kan agak enak ya, grafiknya agak naik gitu. Dan ini ternyata terbukti di Persib. Dan Persib sebenarnya persoalannya juga banyak juga. Persoalannya adalah apa tuh persoalannya? Capek. Pasti. Pemainnya banyak yang cedera. Capek dan selama Januari dia bermain di pertandingan tunda tanggal 7 kan di Bali. Dari Bali terus dia harus ke Biak, terus harus banyak pemain yang cedera. Bahkan di posisi yang hampir sama ya. Ada siapa namanya Deddy Kusnandar, ada Rahmat Irianto, terus satu lagi Rezaldi masih pemulihan. Ini menurut saya juga pilihannya walaupun tetap banyak pilihan, tetapi pilihannya mulai berkurang gitu loh. Jadi ini menurut saya yang menjadi persoalan Persib di pertandingan ini, walaupun memang setelah 18 pertandingan ya mereka mempertahankan tidak pernah kalah, tapi di pertandingan ke-19 akhirnya mereka tumbang. Kalahnya 0-2 di kandang sendiri pula. Dan ini menjadi tren 3 pertandingan terakhir ini juga jadi bukti bahwa Persib nih walaupun seri 2 kali ya di kandang lawan, tapi akhirnya kalah di kandang sendiri 3 pertandingan terakhir, berarti mereka belum meraih kemenangan. Jadi memang seperti saya katakan tadi lelah ya. Setelah libur putaran pertama yang lain libur hampir 2 minggu, dia libur hanya 1 minggu. Otomatis yang rileks hanya di tahun baru aja ya. Dan mereka ke Bali, langsung ke Biak, langsung balik lagi ke Bandung dengan kondisi yang tentunya tidak ideal bagi mereka, tapi mau nggak mau mereka tahun lalu kan bermain di level Asia. Jadi tanggal 7 itu diharuskan dia memang pertandingan tunda gitu. Tapi yang jelas yang agak menjadikan lagi dibalik dari pertandingan ini adalah terjadi lagi rasisme. Ini sebenarnya sangat disesalkan banget ya. Sekarang terjadi untuk pemain Dewa United Altabala. Sebelumnya terjadi terhadap pemain Bali United Yabes Roni. Dan itu juga setelah pertandingan melawan Persib. Betul. Ini tentunya menjadi warning ya, catatan tersendiri. Kita berharap oknum supporter juga dari Persib ataupun siapapun sebenarnya sudah tidak ada lagi harusnya. Kita harus memerangi soal rasisme ini karena kan sepak bola itu kan menganut kesetaraan. Betul. Jadi apa yang dikatakan oleh presiden klubnya Dewa, Ardian Satyanegara mengatakan bahwa semoga ini menjadi yang terakhir dan sepak bola bisa jadi alat pemersatu. Saya sepakat sekali. Tapi bukan mengungkit masa lalu, bukan mengungkit kejadian ini. Jadi kalau dilihat dari beberapa cerita kronologis yang saya kumpulkan gitu, ini berawal dari Alta itu kan posisi bek kiri ya. Jadi dekat dengan tribun penonton, dan ketika pertandingan mau habis ya, saya tahu psikologis pendukung Persib pasti kecewa tim yang kalah 0-2 dan ada katanya tuh gestur maaf seperti menyerupai monyet gitu. Jadi ada gestur seperti itu. Terus karena mungkin tersinggung atau geram atau apa, si Altabala ini membalas dengan ya mungkin membalas gitu, dan
justru yang jadi bumerang atau yang jadi ramai itu pembalasan ini. Pemain muda tidak sopan masa depan muda. Tapi menurut saya Alta kalau tidak disulut dulu tidak akan bereaksi seperti itu, dan memang sebuah pemain datang menenangkan dia segala macam, tapi setelah itu di sosial media dia masih ada tuh ujaran-ujaran mengatakan bahwa menyalahkan Alta, lu anak pemain muda harusnya bisa menjaga bisa menjaga attitude segala macam. Tapi kalau tidak dimulai, Alta tidak akan melakukan itu. Menurut saya seperti itu gitu. Jadi menurut saya ini pesan bukan hanya buat penonton Persib ya, tapi semua, bahkan mungkin pesan seluruh dunia bahwa rasialisme itu tidak bagus, tidak boleh. Ada ini ranahnya udah kalau kita ngomong bahasa religius ini dosa besar gitu loh. Iya, gitu. Karena lo menghina ciptaan Tuhan ya. Betul gitu. Iya, memang ya itulah kita berharap. Ya kan juga baik Alta maupun Yabes kemarin juga sudah mencoba melaporkan kepada APPI. Sempat APPI melakukan kampanye lagi perang terhadap rasialisme ini. Ya mudah-mudahan ini menjadi yang terakhir sih memang. Dan kita berharap tidak terulang lagi kejadian seperti ini di sepak bola Indonesia. Karena ini sebenarnya kalau menurut gue ini kasus yang harusnya sudah tidak ada lagi di sepak bola kita. Ini jadi sesuatu yang terbelakang malah. Betul, ini kayak semacam ya kalau bahasa politiknya chauvinism lah ya. Nasionalismenya sempit gitu ya. Ya timnya kalah oke, kecewa gitu. Kalau timnya kalah ya kritik aja pemain kalian sendiri gitu lah. Maksudnya kenapa kalian bisa kalah, tapi ya mengkritiknya sebatas berkritik koridor yang sportif. Ini kan olahraga gitu loh. Itu sih menurut saya itu harus dipahami banget bahwa sepak bola ini di dunia manapun dan udah dari kapan tahun udah diperangi bahwa hal-hal seperti ini gitu. Betul ya, mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Dan kita akan beralih ke Persebaya. Tim satunya lagi yang ada di posisi kedua kalah juga. Prediksi gue salah. Padahal kemarin ya gue prediksi memang Persebaya lagi inkonsisten juga ya. Tapi gue tetap percaya lah Persebaya bisa bangkit di kandang sendiri soalnya. Tiba-tiba kalahnya 0-2 di kandang sendiri. Gimana nih kayak gini? Kalau menurut saya Persebaya ini ada persoalan inkonsisten sejak mereka kalah dari Bali. Kalah dari Bali, terus mereka harus kemarin lawan Malut. Sebenarnya kalau kondisinya kan sebelum pertandingan ini Persebaya juga kalah ya. Persebaya juga kalah dari Sleman tuh di Solo. Tapi ketika balik sebenarnya persoalan Persebaya itu lawannya juga punya persoalan gitu. Jadi mereka punya persoalan, lawannya punya persoalan, tapi mereka bermain di depan supporter sendiri, seharusnya ini bisa dimaksimalkan. Tetapi overall secara permainan Persebaya buruk sekali permainannya. Itu saya katakan seperti itu. Tapi memang juga dari segi ketajaman juga heran gua gitu. Di antara tim yang ada 3 besar ya, 3 besar. Persebaya baru mencetak 23 gol. Sementara Persib 31, Persija 30 gol. Ya ini tentunya menjadi catatan juga, padahal mereka punya Flavio Silva. Yang kemarin tuh menjadi runner up top scorer ya musim lalu. Kemudian datang lagi yang baru ya. Ini walaupun memang baru beberapa pertandingan. Terus sebelumnya ada Bruno Moreira juga yang lumayan subur gitu. Francisco Rivera juga. Benar. Nah, ini kan berarti kan seharusnya tambah lagi Malik Rizaldi misalnya. Ya ini kan berarti membuktikan bahwa skema menyerang ini masih belum berjalan terlalu oke ya, atau gimana nih? Kalau menurut gue sih hampir sama kayak Dewa, komposisi pemainnya ya. Di tengah itu ada Rashid, di situ ada Bruno, ada Rivera, ada Malik Rizaldi. Hampir sama dengan Dewa ya. Ada Hugo Gomez, ada Messi Doro, ada siapa namanya? Satu lagi Septian, ada Egy Maulana, ada Ricky Kambuaya. Nah menurut saya ini komposisi yang hampir sama. Bedanya adalah di Persebaya ini agak macet aja. Nah menurut saya Persebaya ini beberapa kali, salah satunya ketika notice sebenarnya lawan Arema. Lawan Arema sebenarnya kalau Arema keberuntungan sedikit dari Arema bisa jadi pertandingan itu seri sebenarnya. Nah dimulai dari ketika lawan Arema itu Persebaya sebenarnya di lini tengahnya cukup banyak pemain yang bagus, tapi kok kurang kreatif ya. Bahkan kalau dikatakan sekarang kan top skornya kan Muhammad Rashid. Sebenarnya pemain yang sering kali dimainin sebagai gelandang bertahan. Nah, gelandang bertahan jadi top skor. Bruno Moreira ini saya juga mempertanyakan, Bruno Moreira mungkin eksploitasinya bagus ya. Tapi kalau ada beberapa pertandingan terakhir dia tidak maksimal. Bahkan seperti kartu merah kan Bruno Moreira aja. Di juga apakah ini faktor dia terbebani jadi kapten? Saya nggak tahu ya itu. Terus lagi Rivera belum setune in ketika di Madura. Di depan Flavio Silva juga menurut saya memang sudah mencetak gol sama dengan Rashid, tapi menurut saya belum menunjukkan Flavio Silva musim lalu. Nah, alternatifnya sekarang ada Dejan Tumbas. Apakah Dejan Tumbas bisa menjadi jawaban? Karena kalau di Dewa nih,
ketika mereka punya super sub namanya Septian. Nah, tapi di Persebaya nggak ada. Kadang-kadang ya dipaksain jadi super sub itu kasih botan gitu. Jadi menurut saya ini apa ya? Ini kurang maksimal, dan memang seperti yang sering kita bahas bahwa Persebaya adalah kedalaman skuadnya tidak seperti Persib misalnya, atau mungkin bahkan tidak seperti Persija. Persija mendatangkan Jandi, ada Gustavo, ada Simic saling bergantiannya. Tapi Persebaya ini lini depannya belum ada pilihan, terutama yang super sub. Malik Ziyadi mungkin baik, tapi beberapa kali dia harus cedera. Ini juga jadi catatan gitu. Ya, dan yang menarik juga kemarin Ade Idrus ketika balik lagi malah justru buat kesalahan jadi gol dua-duanya. Dua-duanya dari sisi Ade Idrus. Betul. Pertama dia salah ngontrol bola. Terus akhirnya didapat siapa yang nyetak gol? Malut United lah. Terus akhirnya yang kedua juga dia bunuh diri jatuhnya. Karena dia deflected kan. Nah ini menjadi catatan juga Ade Idrus. Baru in lagi ini ternyata ada sama kiri. Metal Tata sih? Bek kiri. Oh, bek Tata beda ya? Tata kanan kalau nggak salah, Tata kiri. Di kiri ada siapa lagi selain dia ya? Kalau Catur Pamungkas? Kanan ya. Jadi, berarti dia di kiri Michael Tata ya kayaknya. Iya, karena kalau lihat Catur Pamungkas walaupun tidak belum terlalu menonjol, tapi lebih stabil Catur Pamungkas gitu. Jadi ketika mereka kehilangan Koko Ari, Catur Pamungkas itu maksimal gitu. Nah ini menurut saya di sisinya Ade itu harus dibenerin nih. Kalau Michael Tata mungkin bisa dimaksimalkan. Iya kan lagi cedera kemarin juga. Namanya? Pulang dari timnas ya? Iya, kalau nggak salah cedera. Karena ketika di timnas juga cukup lumayan gitu. Iya. Nah, sekarang Persijanya nih. Iya. Kembali ke JIS. Menang. Nah, ada menarik, Gis. Setelah pertandingan tuh Klaus P-nya bilang bahwa ya kami sadar bahwa kami belum bisa menetap ya, masih nomaden. Nah, karena musim ini aja pertandingan kandang mereka ada 4 stadion dipakai. JIS, GBK, Pakansari dan Bantul. Tapi di antara semua itu justru JIS yang paling selalu menang. Oh iya ya. 4 pertandingan menang terus. Ya karena kan datang semua, ada jacknya di situ penuh mulu. Iya, di Pakansari juga di GBK. Oh iya. GBK seri lawan Dewa gitu. Oh iya benar. Jadi setelah pertandingan mengatakan bahwa KSP-nya bahwa ya kami sadar kami belum bisa menetap, kami masih nomaden, tapi kami punya jackmania yang ada di mana-mana, itu salah satu kekuatan kami. Nah, mungkin ini yang dikatakan kalau SP-nya di ruang ganti, tapi kenyataannya memang selalu di JIS selalu menang. Iya, dan juga secara permainan memang makin terlihat ya kalau Persija itu mengusung filosofi ball possession. Iya. Benar-benar mereka mencoba untuk mendominasi pertandingan. Di semua pertandingan mereka, mereka mencoba mendominasi dengan dengan skema 3-5-2. Terus duet strikernya langsung dimainin 2 asing ini. Gustavo Almeida yang lebih mobile, Simic yang mungkin dipatok menjadi nomor 9. Sebenarnya Gustavo itu kadang-kadang lebih minggir ya. Nah, pokoknya nomor 9-nya si Simic. Jadi ini lebih mobile, kadang minggir, kadang di belakang karena dia akan bergantian dengan Masumura kan. Iya, betul. Tapi kalau dilihat ketika lawan Persebaya ketika lawan Persebaya sebenarnya ketika Persebaya ikut alurnya Persija di beberapa pertandingan yang lalu, Persebaya nggak bisa nembus Persija. Tapi di babak kedua mereka mengubah. Jadi sebenarnya waktu itu Paul Munster cukup pintar ketika menghadapi Persija. Tetapi di babak kedua Paul Munster mengubah permainan. Nah sebenarnya konsistensi dari Persija ini masih diragukan. Terus saya masih meragukan. Tetapi kalau dilihat tren mereka di beberapa pertandingan terakhir. 4 pertandingan menang. Mereka selalu menang dari 5 pertandingan. Ini menurut saya ini baik. Setelah kalah dari Bali, mereka menang, dan salah satu kemenangan mereka itu yang salah satu pertandingan penting menurut saya adalah ketika comeback lawan PSS Sleman. Nah, itu salah satu pertandingan penting, itu menunjukkan bahwa mental mereka juara. Ketika lawan Barito, mereka bermain di Bantul tanpa penonton sih, secara aura ya Persija lebih baik gitu. Tapi ketika lawan PSS itu salah satu bukti bahwa mereka mulai menemukan permainan yang sesuai gitu. Iya, benar. Nah, terus dari situ Persija memang saat yang kata lo tadi ya, menang selalu di JIS, terus ya tadi itu cuma imbang di GBK, di Sultan Agung imbang sama PSM Makassar. Ya sekarang poinnya nih sama Persebaya ya. Sama Persebaya, cuma memang secara selisih gol. Selisih gol ya. Lebih produktif lah. Head to head sih sebenarnya. Kan kalah, head to head dulu. Karena kan kalah kemarin. Betul, head to head. Nah, ini kalau misalkan nanti di putaran kedua Persija bisa menang Persebaya, baru lihat sisi golnya. Sisi golnya kan masih lebih baik Persija. Dan berharap mainnya di JIS ya. Kayaknya nggak mungkin kalau Persebaya di JIS. Kenapa? Nggak nampung, ntar. Bisa nggak nampung kayaknya. Kayaknya di GBK dah.
Bisa jadi nggak nampung ya, gue nggak tahu juga. Katanya kalau lawan Persib kan sebelum pertandingan timnas tuh. Apalagi kan kemarin kan sudah main away tuh di Persebaya, pasti kan datang lebih banyak nih bonek nih. Walaupun masih ada larangan supporter away kan mereka sudah bersahabat. Ya, nyambut nih, kemungkinan besar akan lebih safety kalau menurut gue ya di GBK. Kalau misalnya GBK bisa dipakai, ya kalau nggak bisa dipakai ya di JIS lumayan lah. Tapi menurut saya sih kalau timnas pakai, Persija pakai nggak ada masalah kan, toh di lapangan kan. Iya benar. Kecuali yang pakai timnas pakai terus grup band apa pakai gitu ya, itu beda ya. Tapi kalau sama-sama dipakai Persija sih menurut saya nggak ada masalah ya untuk rumputnya. Tapi biasanya kan orang GBK kan takut-takutan. Ntar disalahin lagi kan kalau ini, wah dia bisa dipakai ini nih, ntar main salah-salahan gitu. Biasanya rumputnya disterilin sebulan sebelum lah, apalah. Padahal mah harusnya 2 minggu juga cukup, seminggu juga cukup gitu ya. Kalau perawatannya benar. Ya itulah. Ya oke, sekarang kalau misal dilihat Persik, PSM sama Dewa. 4-6 nilainya sama. Ini juga ketat juga di papan tengah. Ketat banget. Coba memang kalau melihat dari semuanya tim ini yang paling inkonsisten adalah Persik Kediri. Persik Kediri? Iya kan menang di tandang, di kandang kadang salah kadang seri gitu. Tapi persoalan yang mencolok adalah lapangan. Lapangan di kandang mereka memang tidak buruk ya, mereka kata buruk itu di Stadion Brawijaya dan ini banyak dikritik. Jangan PSM sendiri ini kalau mereka balik ke Parepare mungkin akan lebih konsisten lagi permainannya. Sedangkan Dewa Februari akan balik ke Indomie Arena. Terlepas dari Dewa main dimanapun juga tidak ada pendukungnya ya gitu. Tapi ketika main di Tangerang mereka lebih beda gitu loh, secara aura gitu. Iya. Karena mereka adalah Tangerang Warrior. Iya. Tangerang Warrior. Setidaknya ya adalah pendukungnya yang nonton. Ya, kalau di sana ada, bukan tidak ada pendukung, ada pendukungnya. Ada pendukungnya Dewa United. Jadi memang di papan tengah dan di papan atas ini sangat seru. Karena masih bisa disalip juga nih yang ada di 2 besar maupun di 3 besar ya. Sama tim walaupun ini selisihnya jauh ya, 7 poin ya. Tapi posisi 3 besar ini belum terlalu aman untuk saat ini. 7 poin mah nggak besar sih. Deketnya masih lumayan panjang kompetisi. Ya makanya Persib harus hati-hati dengan kekalahan pertamanya. Persebaya dengan kekalahan kandang pertamanya harus hati-hati. Persija juga tidak boleh jemawa. Benar, gitu. Persija tidak boleh jemawa. Itu dia. Kayaknya tapi sudah lebih mengerucut sih memang untuk persaingan 3 besarnya. Karena ya yang lain, tim-tim lain, kalau yang tiga ini konsisten ya. Karena yang lain tuh kayak Borneo masih inkonsisten. Kemarin menang kan, Borneo juga kan. Terus siapa lagi Arema juga inkonsisten. Inkonsisten dan besok kan ketemu PSBS Biak juga yang masih sama lah gitu. Iya betul. Malut United juga kayak gitu. Jadi memang seharusnya sih ya udah mengerucut ke 6 inilah paling tidak. Kayaknya yang 5 besar udah kelihatan lah. 5 besar udah kelihatan ya. Udah mulai kelihatan. Bali United juga gue heran nih, Bali United. Kenapa ya? Ya Bali United kan gitu, kan selalu menemukan, kata lu selalu menemukan solusi. Teko selalu menemukan solusi ketika tertekan. Tapi giliran udah santai, turun lagi. Iya benar. Ya kita tunggu aja Bali United seperti apa, karena dengan beberapa materi pemain barunya dia kan. Ya kita nunggu Boris Kovic sih sebenarnya. Setajam apa nanti dia di Liga 1 ini dibuat sama Teko. Oke, kita langsung prediksi aja pekan 20 Wah, big match langsung, Arema lawan Persib nih. Imbang gue sih. Di Supriyadi ya? Di Supriyadi, gue cenderung Persib, tapi ini kemungkinan gue cenderung Persib akan bisa mencuri poin, bahkan 3 poin. Tapi kalau prediksi gue kemungkinan ini imbang sih. Pelatih barunya belum menang-menang Arema ya? Belum pernah. Kan? 2 kali pertandingan belum menang. Iya, belum menang-menang. Ya mungkin, ya seri sih memang gue sih kalau menurut ini. Walaupun gue cenderung ke Persib ya gitu. Seri sih Arema versus Persib. Persita versus Madura United. Persita sih. Walaupun main di Pakansari, tapi Persita sepertinya Madura itu kemarin kalah ya di kandang sendiri sama Barito ya. Ya dia papan bawah yang konsisten gitu. Iya. Kalau Persita ini sebenarnya awalan Persija lebih baik sih secara permainan gitu. Oke, ya gue juga Persita sih. Terus Malut United Persik Kediri di Kiaraha. Gue lebih cenderung Malut sih. Malut lagi bangkit nih. Imbang. Kakak Im keren. Kalau gue imbang. Barito Putra Persebaya. Barito Putra Persebaya. Loh, main di Iwayan Dipta ini jadi Dipta. Bantul ya? Enggak, karena Bantul buat PSSD man. Oh iya. Wayan Dipta Persebaya bisa menang lah. Oke, ya Persebaya. PSBS Biak versus PSIS Semarang. PSBS gue menang. PSBS juga. Striker yang baru ini bagus sih. Ariel Nahuel Pan ya. Nahuel Pan ini bagus. Terus PSS Sleman versus Semen Padang. PSS
Ini dia Bantul ya. PSS bisa menang nih. Ya, gue juga PSS Sleman. Persis Solo Persija. Wah ini. Ya. Persis Solo apakah akan bangkit di pertandingan kali ini lawan Persija? Persija menang nih. Lagi sorotan nih benar-benar. Lagi menang. Dalam tekanan supporter nih. Persija menang. Lo Persija menang? Persija menang. Kalau gue sih kayaknya seri sih. Persis Solo Persija. Dewa United PSM. Dewa ini. Gue Dewa. Gue Dewa United. Main di Pakansari. Iya. Terus Bali United Borneo FC. Bali menang. Ya, Bali juga gue menang. Oke. Bali. Oke, itu tadi prediksi dari kami. Silahkan sampaikan prediksi kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk terus follow sosial media dari Skor Indonesia, baik itu di X, kemudian di Instagram, TikTok, di Facebook, dan juga terus subscribe channel YouTube-nya Skor Indonesia. Kita juga masih ada di Noise. Dan buat teman-teman yang butuh atau haus informasi olahraga yang akurat dan tidak hoax, yang pasti daging, ada di skor.id, dan ada satu segmen keren ya namanya Skor Spesial. Itu akan menambah pengetahuan khasana olahraga Anda. Oke, dengan demikian gue Rasetnan. Esto. Sampai jumpa lagi.